Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reita Fitriandini, NIM saya 2892050044. Saya dari Prodi Manajemen, saya semester 3, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UAS Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Titik Wiyani, SPD MAK AK, yang dengan judul UAS yaitu utang jangka panjang. Yang pertama yaitu ada pengertian utang jangka panjang. Yang pertama, utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan, jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Yang kedua, biasanya pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah bank, investor, maupun perusahaan lainnya. Nantinya, uang ini akan digunakan untuk pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran, dan operasional, produksi, dan pengembangan riset. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memerlukan modal besar dan pengembangan kegiatan usaha dapat mengajukan pinjaman utang jangka panjang, meskipun terkesan kurang ideal untuk kesehatan keuangan perusahaan, namun utang ini menjadi hal wajar di sebuah bisnis. Yang keempat yaitu umumnya utang tenor panjang digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi modal suatu perusahaan. Selain itu, utang ini juga dapat meningkatkan total aset, baik bentuk peralatan, properti, maupun investasi. Yang kelima yaitu utang ini mencerminkan rasio ekuitas atau total debt to equity ratio, membandingkan jumlah utang dengan modal sebuah perusahaan. Selain modal, utang tenor juga dapat mengukur keseluruhan aktiva yang digunakan dari utang. Selanjutnya yaitu perbedaan utang jangka panjang dan jangka pendek. Dari segi nama sudah dapat membedakan utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang tenor panjang dapat dilunasi dalam waktu lama, sedangkan utang jangka pendek hanya dalam waktu singkat. Utang jangka pendek adalah bentuk kewajiban yang dapat dilunaskan dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya, jika suatu perusahaan mengajukan pinjaman dan akan dibayar kembali setelah beberapa tahun, maka hal itu termasuk utang jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis utang jangka panjang. Pengertian utang tenor panjang dan perbedaannya dengan jangka pendek. Yang pertama itu ada contoh utang jangka panjang berdasarkan jenis-jenisnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu utang hipotek. Adalah salah satu contoh utang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap, misalnya rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, dan mesin atau hak cipta. Jaminan aset tersebut nantinya dapat disita oleh pihak pemberi jaminan jika peminjam gagal melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hasil dari pelelangan aset tersebut akan digunakan untuk melunasi kekurangan utang. Yang selanjutnya yaitu utang obligasi. Yang pertama, yang kedua, utang obligasi adalah salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Yang kedua yaitu sebelum dibuat perjanjian, nominal dari surat obligasi tersebut harus diperlihatkan terlebih dahulu. Apabila telah sesuai, maka uang pinjaman akan diberikan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat obligasi. Selanjutnya, terdapat keuntungan atau manfaat dari adanya utang dengan tenor panjang bagi suatu perusahaan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan tetap dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan.
Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan yang ingin mengambil uang tenor panjang karena akan tetap dapat mengembangkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan jaminan. Yang kedua yaitu bunga yang lebih rendah. Utang tenor panjang mempunyai suku bunga tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga. Namun apabila suku bunga turun, maka bunga utang tetap berada pada nilai dalam kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang ada penjelasan tadi adalah manfaat utang jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.